Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Vadandi Season 2 yang rilis di tahun 2026. Film ini merupakan film series berbahasa Tamil yang menceritakan investigasi kepolisian terkait penemuan kerangka manusia. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah adegan yang cukup mengerikan. Dua orang pria terlihat sedang berkelahi di dalam air. Pertarungan itu berakhir tragis ketika salah satu dari mereka berhasil membunuh satu yang lainnya. Setelah memastikan korbannya tewas, pria tersebut keluar dari dalam air. Tidak diperlihatkan siapa dirinya, namun ia berjalan tegap sambil membawa sebilah belati. Adegan kemudian berpindah ke beberapa tahun setelah kejadian. Pemerintah pusat berencana membangun sebuah jalan raya dalam 8 jalur. Namun rencana itu langsung mendapatkan penolakan keras dari masyarakat setempat. Pemerintah negara bagian bahkan ikut mendukung aksi protes warga. Dan meski mendapatkan banyak perlawanan, pemerintah pusat tetap melanjutkan proyek tersebut. Ketua Menteri menjadi tokoh penting dalam peletakan batu pertama. Namun sebelum acara dimulai, sesuatu yang mengejutkan ditemukan di lokasi proyek. Sebuah lubang galian memperlihatkan adanya kerangka manusia yang terkubur di dalam tanah. Pekerjaan pembangunan langsung dihentikan dan atas perintah pusat penyelidikan resmi dilakukan untuk mengungkap identitas korban. Pemerintah mencurigai adanya upaya sabotase. Mereka menduga pemerintah negara bagian sengaja mengirimkan seseorang untuk menghalangi proyek pembangunan jalan, bahkan sampai membunuh dan mengubur korban di lokasi tersebut. Di tengah situasi yang semakin panas, kita diperkenalkan dengan Inspektur Raza yang dimana ia baru saja dipindahkan ke sebuah kantor polisi kecil sebagai bentuk hukuman atas suatu pelanggaran. Keesokan hari, SP Ratika datang langsung ke kantor Raza. Ratika meminta bantuan Raza menangani kasus penemuan kerangka. Kasus ini ternyata sudah menjadi sorotan besar dan dianggap sebagai kasus yang sangat rumit. Bahkan banyak polisi yang enggan mengambil tanggung jawab lantaran melibatkan kepentingan pemerintah dan proyek besar. Raza awalnya juga tidak tertarik. Namun jika ia menolak, hukuman pemindahannya bisa semakin berat dan akhirnya ia pun terpaksa menerima tugas tersebut. Di bawah pengawasan Ratika, Raza mulai membentuk tim penyelidikan. Ia menghubungi temannya bernama Amar dan meminta bantuan dari kantor polisi lain. Langkah pertama yang dilakukan Raza adalah mendatangi tempat kejadian perkara. Dan berdasarkan pemeriksaan awal, kerangka tersebut diperkirakan telah terkubur sekitar 2 hingga 2,5 tahun. Masalahnya, kondisi kerangka kini sudah sangat buruk, sehingga identitas korban sulit diketahui, bahkan jenis kelaminnya pun belum bisa dipastikan. Lebih anehnya lagi, salah satu lengan kerangka ternyata menghilang. Raza kemudian membawa kerangka tersebut untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter forensik. Dari pemeriksaan muncul sebuah petunjuk yang cukup mengejutkan. Dokter menemukan adanya jejak kotoran manusia di dalam bagian kerangka tersebut. Temuan itu jelas membuat Raza semakin yakin bahwa kasus ini jauh lebih rumit daripada sekedar penemuan kerangka biasa. Siapa sebenarnya korban dan mengapa ia dibunuh dan dikuburkan di lokasi yang kini akan menjadi jalan raya? Raza mulai berpikir bahwa lokasi ditemukannya kerangka kemungkinan besar merupakan saluran pembuangan atau septic tank. Dan selanjutnya ia melakukan penyelidikan menyeluruh tentang detail lokasi tersebut. Dari informasi yang diperoleh beberapa tahun sebelumnya, area itu memang merupakan sebuah taman yang memiliki sumur. Namun seiring berjalannya waktu, tempat tersebut berubah menjadi kolam sebelum akhirnya dijadikan septic tank. Raza meminta izin kepada Ratika agar melakukan penggalian lebih dalam di areal tersebut. Ia berharap bisa menemukan bagian tubuh korban yang hilang, terutama lengannya yang terputus. Dalam sebuah kilas balik diperlihatkan sebuah kompetisi jalikatu yang berlangsung meriah di sebuah desa.
Kompetisi tersebut berhasil dimenangkan oleh tim Mani. Mani adalah pemuda ceria yang dikenal suka bersosial dengan banyak orang. Selain itu, ia juga memiliki dua sahabat bernama Praba dan Sukumaran. Tempat tinggal Mani berada sedikit jauh di pedalaman desa. Di sana ia tinggal bersama ibu serta adik perempuannya bernama Bamba. Setelah memenangkan kompetisi Jalikatu, video Mani menaklukkan banteng beredar luas di kanal YouTube. Dan di antara orang-orang yang terkesima ada seorang gadis desa bernama Nilafati yang tergila-gila dengan aksi Mani. Nilafati mendapatkan nomor ponsel Mani dari siaran YouTube dan kemudian tanpa memberitahukan identitasnya, Nilafati menelpon dan mengatakan bahwa ia sangat menyukai Mani. Bolo, I really like you, samjha na? Di masa sekarang penggalian yang dilakukan Raza akhirnya membuahkan hasil. Tim menemukan bagian tangan yang terputus dari kerangka tersebut. Yang paling menarik perhatian ternyata ada sebuah gelang yang masih melekat pada lengan kerangka. Dan selanjutnya Raja segera membawa bukti tersebut untuk diselidiki. Bersama tim, Raza mendatangi beberapa toko perhiasan dan menunjukkan gelang barang bukti. Dan dari penelusuran akhirnya didapatkan petunjuk yang membawa mereka ke sebuah toko perhiasan bernama Bose. Foto देखकर कोई कैसे बता सकता है? Bracelet. Pemilik toko mengenali gelang yang ditunjukkan Raza. Ia mengatakan bahwa gelang tersebut pernah dijual sebagai hadiah dalam kompetisi Jalikatu. तो दुकान बंद हो गई. अब कैसे बताऊंगा सर? Menelusuri rekaman kompetisi, ternyata ada 12 pemuda yang masing-masing berhasil mendapatkan gelang itu sebagai hadiah. Dan salah satu nama yang terdaftar adalah Mani. Raza semakin yakin bahwa kerangka yang ditemukan kemungkinan besar adalah salah satu dari 12 pemuda. Dan selanjutnya Raza menemui Ratika dan menjelaskan temuannya. Raza meminta izin memeriksa ke-12 pemuda dan mengambil sampel DNA keluarga mereka. Nantinya sampel tersebut akan dibandingkan dengan DNA dari kerangka yang ditemukan. डॉक्टर्स आ रहे हैं वही बताएंगे Okay. बस सैंपल्स चेक Amar bersama personil bernama Mohan dikirim ke desa mencari ke-12 pemuda tersebut. Namun dari mereka semua hanya satu orang yang belum bisa ditemukan. Dan dia adalah Mani lantaran tempat tinggalnya cukup jauh. Raza pergi seorang diri ke rumah Mani. Namun sesampainya di sana ia mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan. Wanita tua yang memberikan informasi mengatakan jika Mani sudah berada di penjara selama 2 tahun terakhir. Ia diduga melakukan 2 pembunuhan. Kondisi keluarga Mani saat ini sudah sangat berantakan. Ibunya bahkan disebut-sebut mengalami kegilaan dan terus berusaha mencari cara agar putranya bisa terbebas. Ratika menyampaikan kabar mengejutkan kepada Raza. Berdasarkan laporan otopsi, kerangka dan bagian tangan yang ditemukan ternyata bukanlah milik pria, melainkan milik wanita. Fakta yang jauh lebih mengejutkan lagi, DNA kerangka tangan dan DNA kerangka tubuh bukan berasal dari tubuh yang sama. Kemungkinan besar 2 perempuan yang berbeda dibunuh dan dikuburkan di lokasi yang sama persis. Ratika menambahkan selain 2 DNA ada juga DNA lain yang ditemukan. Dan bisa jadi itu adalah DNA pelaku. Namun untuk kepastiannya mereka harus menunggu hasil laporan forensik. Raza menemui Inspektur Gopal yang sebelumnya menangani kasus Mani. Dan dari beliau didapatkanlah informasi yang cukup mengejutkan. Mani ternyata pernah dituduh membunuh Nilafati serta adik perempuannya yaitu Bamba. Namun hingga saat ini polisi belum berhasil menemukan jasad kedua perempuan tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi, semua kejadian ini berlangsung sekitar 2,5 tahun lalu. Waktu yang hampir sama persis dengan perkiraan usia kerangka yang ditemukan di lokasi proyek. Raza segera meminta sampel DNA kedua korban untuk dibandingkan dengan DNA dari kerangka tersebut. Dan jika hasilnya cocok, mereka akan mendapatkan jawaban penting mengenai identitas korban. पूछने वाला नहीं है, इसलिए सीधे मुंह बात भी नहीं करते. Kembali ke masa lalu, Nilafati mulai semakin dekat dengan Mani. Suatu hari ia mengajak Mani bertemu di belakang sebuah kuil. Dan setelah bertemu, Mani juga mengungkapkan perasaan yang sama kepada Nilafati.
Di balik kisah cinta mereka, ternyata ada kisah cinta lain yang tidak kalah rumit. Sahabat Mani yaitu Sukumaran diam-diam menyukai adik perempuan Mani yaitu Bamba. Sukumaran adalah pemuda yang pemalu dan juga sederhana. Namun karena tidak memiliki keberanian, ia hanya bisa diam-diam memperhatikan Bamba dan terus mengawasinya dari kejauhan. Sementara itu hubungan Mani dan Nilafati justru mulai mengalami masalah. Suatu malam setelah minum-minum dengan Praba, Mani mengatakan agar Nilafati berhenti menghubunginya. Ia tidak ingin terlibat dalam hubungan asmara apapun. प्लीज हाँ ओके Mani sangat terkejut dengan gambar yang dikirim Nilafati. Siapa sangka ketika akan mengakhiri hubungan, Nilafati malah memilih keputusan yang salah. Ia menyayat lengannya seolah ingin mengakhiri hidup. Praba yang juga menyaksikan hal tersebut mengatakan jika ia juga pernah menerima foto yang sama persis dari kekasihnya. Dan dari kemiripan itulah keduanya mulai curiga apakah gadis yang mereka sukai adalah gadis yang sama. बोल दिया तो उसने बात करने से मना कर दिया ये बोल के कि तुझे वो Di masa sekarang Ratika menerima telepon dari asisten dokter di laboratorium forensik. Ia diberitahu bahwa sampel DNA Mani sudah diterima dan sedang tahap pemeriksaan. Dokter bernama Abdul yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut sedang cuti sakit, sehingga laporan resmi belum bisa dikeluarkan. Walaupun belum mendapatkan laporan yang valid, Ratika malah menarik kesimpulannya sendiri. Ia yakin bahwa Mani merupakan orang yang bertanggung jawab atas kematian kedua korban. Dan dengan keyakinan tersebut itulah Ratika melanjutkan penyelidikan untuk membuktikan apakah Mani benar-benar seorang pembunuh. Beberapa hari kemudian sidang terakhir kasus Mani digelar. Polisi menyatakan telah menemukan kedua korban yang selama ini dikaitkan dengan kasus Mani. Dan hasil penyelidikan juga menyimpulkan bahwa kedua kerangka yang ditemukan adalah Bamba dan Nilafati. Salah satu saksi yang didatangkan dalam kasus Mani adalah seorang pria bernama Kanapa. Kanapa merupakan penjaga lokasi galian yang bersaksi bahwa pernah melihat Mani melakukan kekerasan kepada Nilafati di sekitaran TKP. Dengan bukti tersebut, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Mani. Mani menerima putusan tanpa melakukan perlawanan. Pada akhirnya dengan kesaksian dan bukti yang ada, kasus penemuan kerangka dinyatakan selesai. Mani dipenjara, namun Raza masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. स्टेट केस में अदालत मोड़कथन मणि को Saat keluar dari ruang persidangan, Raza melihat Mani menangis di lutut sang ibu. Ekspresi polosnya membuat Raza semakin yakin bahwa Mani kemungkinan besar tidak bersalah. Raza menemui Kanapa dan mencoba menginterogasinya dengan lebih keras. Ia kemudian memberikan penjelasan mengenai kesaksiannya di pengadilan. Kanapa mengatakan bahwa dirinya dipaksa mengatakan sesuatu yang tidak benar. Inspektur Gopal memintanya memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan jika Mani datang ke lokasi di penemuan kerangka. गांव के लड़के मुझे 10-20 रुपए दे Mendengar pengakuan tersebut, Raza langsung menemui Inspektur Gopal. Ia menuntut penjelasan mengapa Gopal memalsukan kesaksian dan menjadikan Mani sebagai tersangka. Gopal akhirnya mengungkap alasan di balik semua itu. Menurutnya, Mani memang memiliki hubungan dengan Nilafati. Ia jatuh cinta kepada gadis tersebut dan kemudian membawanya ke rumah tanpa sepengetahuan keluarga Nilafati. Ketika ayah Nilafati mengetahui putrinya dibawa kabur, mereka segera datang untuk menjemput. Namun di sana Mani sangat keras. Ia meminta agar Nilafati tinggal selama 2 hari sebelum diantarkannya pulang. Masalah terbesar saat itu ternyata setelah 2 hari Nilafati tidak pernah kembali ke rumah. Dan karena merasa dirugikan, pihak keluarga memutuskan melaporkan Mani kepada pihak berwajib. Ketika mulai mencarinya, Mani sempat menghilang selama beberapa jam. Dan di momen itulah kepolisian berasumsi bahwa Mani memanfaatkan waktu tersebut untuk membuang jasad Nilafati. Pada akhirnya berdasarkan dugaan itu, Gopal akhirnya menangkap Mani dan menjadikannya sebagai tersangka.
Namun ada satu masalah besar, Mani tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas di pengadilan. Mani memilih diam, dan akibatnya ketika semua bukti dan kesaksian diarahkan kepadanya, Mani semakin sulit membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. हाँ है, उसने एक बार भी मना नहीं किया। यही है। Raza semakin yakin bahwa sejak awal ada seseorang yang sengaja menjadikan Mani sebagai kambing hitam. Dan jika itu benar, maka pembunuh sebenarnya masih bebas berkeliaran. दूर क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि शायद वही Setelah meminta keterangan dari ibunya Mani, Raza menemukan fakta penting. Menurutnya, Nilafati dan Bamba pergi dari rumah sebelum Mani tiba. Padahal seharusnya Mani berjanji jika ia sendiri yang akan mengantarkan Nilafati pulang. Fakta tersebut semakin menguatkan dugaan Raza bahwa Mani tidaklah bersalah. Dan dari penyelidikan itu, Raza mendapatkan informasi tentang dua sahabat dekat Mani, yaitu Praba dan Sukumaran. Sukumaran saat ini sedang berada di Chennai untuk sebuah pekerjaan. Dan karena hanya bertemu dengan Praba, Raza langsung meminta Praba menceritakan kejadian di masa lalu. तुम दोनों के बीच बता सर को। Curiga jika wanita yang ditaksir adalah wanita yang sama, Mani dan Praba langsung membuktikan kecurigaan tersebut. Namun setelah bertemu, keduanya akhirnya mengetahui bahwa gadis yang mereka kenal ternyata bukanlah perempuan yang sama. Keduanya sangat lega dengan hal tersebut. Dan selanjutnya mereka kembali menjalani kehidupan dan lebih sering bertemu dengan pasangan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Mani mendapatkan informasi bahwa kekasih Praba bukanlah wanita baik. Sebelum bersama Praba, dia sering gonta-ganti pacar, bahkan sampai sekarang masih berhubungan dengan pria lain. Mani merasa hal tersebut sangatlah penting. Ia segera memberitahukannya kepada Praba, namun bukannya menerima. Praba langsung emosi dan perselisihan panas terjadi di antara mereka. Raza menemui Mani di penjara dan memintanya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Nilafati dan juga Bamba. Mani hanya memberikan jawaban yang membuat Raza semakin bingung. Ia malah mengatakan meskipun dirinya mengungkapkan kebenaran, Nilafati dan Bamba tidak akan pernah hidup kembali. नीला और मेरी बहन वापस आ जाएंगे क्या? Jawaban yang disampaikan membuat Raza yakin bahwa Mani memang sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, apakah Mani menyembunyikan rahasia untuk melindungi seseorang atau justru karena alasan lain? Terobosan besar datang dari laboratorium forensik. Ratika mendapatkan telepon dari Dr. Abdul. Beliau mengatakan jika hasil pemeriksaan DNA ketiga sudah keluar. Namun yang sangat mengejutkan, DNA tersebut tidak cocok dengan DNA Mani. Ratika yang sudah terlanjur menutup kasus tersebut merasa sangat bersalah. Bersama Raza, ia akhirnya meminta bantuan kepada suaminya yaitu Adi yang berprofesi sebagai pengacara. हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। Ratika mencoba meminta izin kepada wakil komisaris untuk membuka kembali kasus Mani. Namun respon yang diterimanya justru sangat keras. Beliau memarahi Ratika dan memerintahkan agar kasus itu tetap ditutup. Go. Raza menjelaskan kepada Adi seluruh rangkaian kejadian mulai dari kerangka yang ditemukan, kematian Nilafati dan Bamba hingga bukti DNA baru. Dan selanjutnya Adi meminta Raza meyakinkannya terlebih dahulu apakah Mani memang bersalah atau tidak. Raza mempertemukan Adi kepada Mani. Hingga akhirnya setelah proses percakapan selesai, Adi merasa yakin jika Mani hanyalah korban yang dijadikan kambing hitam. उन दोनों का कातिल होगा, सब बताना होगा। Bersama Amar, Raza mulai mengatur strategi membuat kasus tersebut menjadi perhatian publik. Jika masyarakat dan media mengetahui bahwa seorang pria yang mungkin tidak bersalah telah dijebak, tekanan publik pasti akan semakin besar. Singkatnya, setelah mendapatkan channel, orang media berita tentang kasus Mani mulai disebarluaskan kepada publik. Dan seperti yang diharapkan, berita tersebut mendapatkan perhatian besar. Tekanan media yang semakin terus meningkat membuat wakil komisaris tidak punya pilihan lain. Di bawah tekanan itulah ia pun memberikan izin membuka kembali kasus Mani yang sebenarnya sudah ditutup. फाइल के खिलाफ हूँ, लेकिन सिर्फ डीएनए एविडेंस को।
Adi dan Raza kembali menemui Mani di penjara. Raza meminta Mani menceritakan seluruh kejadian sebenarnya. Ia ingin mengetahui apa yang selama ini disembunyikan Mani agar bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Mani akhirnya mulai menceritakan bagian terakhir dari kisah masa lalu. Setelah terjadi pertengkaran, Praba memilih membocorkan hubungan Mani dengan Nilafati kepada saudara laki-laki Nilafati bernama Nilakandan. Dan mendengar hal itu, Nilakandan menjadi sangat marah dan memukuli Nilafati. Malam harinya Nilafati langsung memberitahukan pemukulan tersebut kepada Mani. Dan momen di mana semua orang sudah tertidur, Mani melarikan Nilafati dan berencana menikahinya di keesokan hari. Ayah Nilafati bersama kelompoknya datang ke rumah Mani. Beliau meminta agar Nilafati dikembalikan. Namun beliau juga berjanji akan menikahkan keduanya secara kekeluargaan. Karena percaya dengan perkataan sang ayah, Nilafati sebenarnya bersedia untuk pulang. Namun di sini Mani meminta Nilafati menunggu 2 hari sebelum meninggalkan rumah mereka. 2 hari selanjutnya tanpa sepengetahuan Mani, Nilafati dan juga Bamba sudah lebih dahulu meninggalkan rumah. Mani tidak tahu kemana mereka pergi dan apa yang sebenarnya terjadi kepada keduanya. उनकी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। Setelah kasusnya kembali dibuka, Raza langsung mencari Sukumaran. Ia mendatangi rumah Sukumaran, namun sang ibu mengatakan bahwa putranya sudah setahun berada di Chennai. पर वो खदान में काम करता है, वहाँ सिग्नल नहीं होता है। Sesuatu yang mencurigakan terjadi. Ibu Sukumaran tiba-tiba menghilang dan rumah mereka dalam keadaan terkunci. Setelah dilakukan penyelidikan, Razan akhirnya berhasil melacak keberadaan Sukumaran dan ibunya di kota Chennai. Dan selanjutnya keduanya dibawa ke kantor polisi untuk investigasi lanjutan. सुंदरी सा, चल जल्दी। Ibu Sukumaran mengatakan jika Sukumaran sangat mencintai Bamba. Kondisi kesehatannya semakin lemah setelah Bamba menghilang. Dan oleh karena itu, untuk membantu pemulihannya, Sukumaran dikirim ke Chennai agar bisa melupakan Bamba. Raza yang masih belum sepenuhnya percaya memilih mengirimkan sampel DNA Sukumaran ke laboratorium. Bagaimanapun, jika DNA Sukumaran cocok dengan DNA ketiga, kasus pembunuhan Nilafati dan juga Bamba bisa semakin jelas. Sementara itu di rumah Mani, sahabat terdekat Bamba yaitu Purni datang berkunjung. Ayah Purni memberitahu ibu Mani bahwa keluarga mereka telah mengatur pernikahan Purni dan mereka datang untuk menyampaikan undangan. Sebelum pergi dari sana, Purni meminta izin membawa salah satu pakaian milik Bamba. Ia mengatakan jika dirinya ingin menyimpan beberapa barang milik sahabatnya sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, Ratika menelpon Raza dan menyampaikan kabar penting. Seluruh sampel DNA yang mereka kumpulkan dan bandingkan sejauh ini tidak ada satupun yang cocok dengan DNA ketiga. Artinya pembunuh Nilafati dan Bamba kemungkinan besar bukan salah satu orang yang dicurigai selama ini. Ketika penyelidikan mulai buntu, muncul sebuah petunjuk baru dari tempat lain. Di sebuah parit, seekor anjing tiba-tiba keluar dari saluran pembuangan dengan sepotong tangan manusia di mulutnya. Warga yang melihat kejadian langsung menjadi panik. Inspektur setempat menghubungi Amar karena merasa penemuan tersebut mungkin memiliki kaitan dengan kasus yang sedang ditangani Raza. Dari keterangan polisi diketahui bahwa pembunuh telah menghancurkan wajah korban menggunakan batu. Akibatnya identitas korban sangat sulit dikenali. Namun meski begitu, polisi memastikan bahwa korban adalah seorang perempuan. Raza ikut menyelidiki ke saluran pembuangan tempat jasad ditemukan. Ia meminta tim mencari batu yang digunakan pelaku untuk menghancurkan wajah korban. Setelah pencarian yang cukup lama, batu besar bernoda darah berhasil ditemukan. Dan bukti tersebut langsung dikirim ke laboratorium forensik. Raza mulai melihat adanya kemiripan antara luka pada korban dengan luka yang ditemukan dalam kasus Nilafati. Ia pun mulai menduga bahwa kedua kasus tersebut mungkin dilakukan oleh pembunuh yang sama. Raza tidak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ia memperhatikan sebuah benda logam yang ditemukan pada tangan korban yang terputus.
Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahuilah bahwa korban pernah menjalani beberapa operasi. Benda tersebut menjadi petunjuk penting untuk mengetahui identitas korban. Raza berharap DNA yang ditemukan pada batu dapat dibandingkan dengan DNA ketiga dalam kasus Mani. Dan jika keduanya cocok, mereka akan mendapatkan bukti kuat bahwa kedua kasus tersebut saling berhubungan. मूसा हमने प्लेट के Usut punya usut korban pembunuhan kali ini adalah seorang perawat bernama Devaki. Kasus semakin menarik lantaran muncul kemungkinan bahwasannya masih ada korban lain selain Devaki. Setelah mendapatkan izin dari pengadilan, batu bernoda darah akhirnya dilakukan uji forensik. Dan setelah beberapa jam menunggu, dokter memberikan hasil mengejutkan. DNA yang ditemukan pada batu ternyata sangat cocok dengan DNA ketiga dalam kasus kematian Nila Fati. Setelah dilakukan pencocokan lebih lanjut, DNA yang sama ternyata tidak hanya cocok dengan kasus Devaki. DNA tersebut juga ditemukan dalam 4 kasus pembunuhan lain yang memiliki pola serupa. Raza akhirnya menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Saat ini mereka bukan hanya sedang memburu pembunuh biasa, melainkan berhadapan dengan seorang pembunuh berantai. सीरियल किलर Di sisi lain, cerita mulai memperlihatkan sebuah perusahaan farmasi di mana seorang karyawan bernama Mahes terlibat pertengkaran dengan atasannya bernama Ragu. Namun karena Ragu sering membuat masalah, manajer akhirnya memecatnya dan mempertahankan Mahes. Sepulang kerja, Mahes menaiki becak motor. Di perjalanan, ia menatap seorang perempuan dengan cara yang membuat perempuan tersebut merasa sangat tidak nyaman. Ratika dan Raza menemui wakil komisaris membahas perkembangan kasus pembunuhan berantai. Awalnya beliau enggan melanjutkan penyelidikan, namun Raza terus mendesaknya dan meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa kasus ini memang serius. Masalah kembali muncul ketika Mohan justru membocorkan informasi kasus tersebut melalui kanal YouTube. Ia mengklaim bahwa polisi telah menemukan seorang pembunuh berantai dan berita itu langsung menjadi viral. Masyarakat mulai membicarakan kasus itu, sementara sebagian orang justru mengejek polisi. Mereka menuduh kepolisian mengarang cerita tentang pembunuh berantai karena tidak mampu menangkap pelaku sebenarnya. तेरी शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा है अरे इतना भी Wakil komisaris murka dan memanggil Raza serta Ratika. Namun sebelum mereka mendapatkan tekanan lebih jauh, komisaris datang dan mengambil alih penyelidikan. Komisaris membentuk tim khusus untuk memburu pelaku. Dipimpin Raza dan juga Ratika, mereka mengumpulkan banyak rekaman CCTV, memeriksa berbagai lokasi dan menyelidiki kasus-kasus lama yang memiliki modus serupa. केस और काउंसिलर की बीवी के केस में किसी से पूछताछ नहीं की देख रहे थे कम से कम उसे ढक तो सके Hasilnya semakin mengerikan. Ditemukan beberapa kasus pembunuhan lain dengan pola yang hampir sama. Para korban bahkan mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Dan yang paling mengejutkan, DNA yang sama kembali ditemukan. Raza menerima laporan tentang ditemukannya sebuah jasad hangus di dalam tungku pembakaran batu bata. Dan karena tubuh korban terbakar parah dan sulit dikenali, polisi langsung melakukan pemeriksaan DNA. जब पता चला वो पूरा जल चुका था सर। Hasil awal justru membuat semuanya menjadi bingung. DNA korban sama persis dengan DNA si pembunuh berantai. Namun anehnya DNA pembunuh adalah laki-laki, sedangkan jasad yang ditemukan adalah perempuan. Raza meminta pemeriksaan ulang. Dokter forensik menjelaskan bahwa mereka harus mengambil sampel dari bagian tubuh lain, terutama tulang. Karena bagaimanapun jaringan tubuh korban telah rusak akibat terbakar. Sampel dari tulang kemudian dikirim untuk pemeriksaan. Dan setelah melalui pemeriksaan panjang, hasilnya ternyata tidak cocok dengan DNA si pembunuh. Raza mulai menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Ia kembali memeriksa sumber sampel DNA tersebut. Petunjuk akhirnya membawa mereka ke perusahaan farmasi tempat Mahes bekerja. Dari rekaman CCTV, polisi menemukan fakta mengejutkan. Faktanya semua kapas pembersih yang digunakan mengambil sampel DNA ternyata berasal dari perusahaan tersebut. Dan Mahes yang bertugas mengemas kapas-kapas bekerja tanpa menggunakan sarung tangan. Akibatnya DNA Mahes menempel pada kapas-kapas untuk pengambilan sampel DNA.
Dan itulah sebabnya DNA Mahes ditemukan di berbagai lokasi dan selama ini dianggap sebagai DNA pembunuh berantai. Intinya dalam kasus pembunuhan Nilavati dan juga Bamba tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Devaki dan yang lainnya. Dan semua itu juga tidak ada hubungannya dengan pelaku pembunuhan berantai. Polisi telah mengejar petunjuk yang salah selama ini. Kesalahan tersebut kemudian menjadi bahan olok-olok media. Dan pada akhirnya setelah kekacauan mereda, Raza kembali ke daftar tersangka lama. Dan kali ini ia memanggil Praba untuk pemeriksaan lanjutan. Praba bersikeras bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Namun ia mengaku jika dirinya memiliki kecurigaan terhadap Mani dan Sukumaran. Pak, waktu di mana Nilavati dan Bamba pergi dari rumah, Sukumaran mengatakan jika ia berada di sungai bersama Mani. Namun aku tidak tahu apakah mereka berbohong atau tidak. Aku sangat yakin jika keduanya menyembunyikan sesuatu. तो लग रहा है मणि और सुंदरेशन कुछ छिपा रहे हैं सर माँ की Berdasarkan informasi tersebut, Raza akhirnya mempertemukan Mani dan Sukumaran. Dan dalam proses interogasi, Raza melakukan penyiksaan yang cukup keras kepada Sukumaran. Mani awalnya tetap diam, namun melihat kondisi sahabatnya yang sudah sangat ketakutan, ia pun akhirnya menyerah dan menceritakan seluruh kebenaran. Hampir setiap hari Sukumaran mengikuti Bamba setelah pulang sekolah bersama Purni. Namun naas dalam sebuah momen ia melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Sukumaran melihat Bamba sedang mencium Purni. Dan sejak saat itulah ia mengetahui bahwa Bamba ternyata mencintai Purni. Sukumaran sangat terpukul. Ia tidak bisa terima kenyataan bahwa perempuan yang dicintainya ternyata memiliki hubungan dengan perempuan lain. Di sisi lain, Bamba dan Purni bahkan berencana untuk melarikan diri bersama. Namun sebelum rencana itu terlaksana, berbagai masalah muncul. Bamba yang semakin tertekan bahkan sempat mencoba menyakiti dirinya sendiri. Dan Nilavati yang kebetulan melihat kejadian tersebut memaksanya pergi ke rumah sakit. Setelah menceritakan semua yang dialaminya, Bamba memohon agar Nilavati tidak menceritakan hubungannya dengan Purni kepada Mani. Ia takut keluarganya akan mengetahui hubungan tersebut dan memandangnya secara negatif. Bamba memberitahu malam di mana Mani membawa Nilavati ke rumah, ia ternyata sudah membuat janji dengan Purni di sebuah halte. Namun karena tak kunjung datang, Purni tidak pernah ke halte dan saat ini ia tidak diketahui di mana keberadaannya. Siapa sangka kabar tentang hubungan Bamba dan Purni akhirnya sampai kepada Mani. Mani sangat marah tetapi melihat adiknya menangis dalam kondisi terpuruk, ia tidak tega untuk menghukumnya. Mani justru memberikan gelang miliknya kepada Bamba. Ia mengatakan bahwa setiap kali Bamba merasa ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada dirinya sendiri, ia harus melihat gelang tersebut. Dan mengingat bahwa kakaknya masih sangat menyayanginya. मैं जा रहा था तब तूने क्या कहा था? Mani kemudian mencari Sukumaran yang ternyata saat itu Sukumaran telah menculik Purni. Ia terbakar api cemburu dan berniat menyakiti Purni. Mani tidak mau sahabatnya menjadi seorang pembunuh. Dan oleh karena itulah Mani langsung menyelamatkan Purni dan mengantarkannya pulang ke rumah. Ketika Mani kembali ke rumah, Bamba dan Nilavati sudah pergi. Dan sejak saat itulah Mani tidak pernah melihat keduanya lagi. Mani memilih diam selama bertahun-tahun karena ingin menjaga nama baik sang adik. Bahkan agar rahasianya tersebut tetap terjaga, ia rela menerima hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Setelah mengetahui cerita lengkap dari Mani, Raza mulai mencurigai Nilakandan. Akan tetapi setelah diperiksa terungkap bahwa Nilakandan memang pernah terlibat pertengkaran dengan Mani, tetapi ia tidak membunuh kedua perempuan tersebut. Scene di awal film yang memperlihatkan dua pria melakukan pertarungan di dalam air ternyata adalah Nilakandan dan juga Mani. Mani mengira jika Nilakandan telah tewas, namun sebenarnya ia masih selamat. Ratika menelpon Raza dan memberitahu bahwa pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Nilavati dan Bamba dibunuh menggunakan belati. Karena itulah Raza bersama tim segera pergi ke rumah Sukumaran untuk mencari senjata tersebut.
Raza sebelumnya memang mencurigai Sukumaran. Akan tetapi setelah menggeledah rumahnya secara menyeluruh, mereka tidak menemukan belati yang dicari. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah foto keluarga. Raza sangat terkejut melihat salah satu orang di dalam foto. Ternyata paman Sukumaran adalah Kanapa, orang yang sebelumnya bersaksi melawan Mani di pengadilan dan pernah bekerja sebagai penjaga lokasi tempat kedua korban ditemukan. तू कैसा है? Raza menyiksa Sukumaran dan menginterogasinya dengan sangat keras. Ia dipaksa untuk mengatakan fakta sebenarnya. Melihat putra satu-satunya diperlakukan seperti itu, ibu Sukumaran sangat tidak tahan. Dan puncaknya beliau mengatakan jika ia bersedia menceritakan fakta sebenarnya. Ibu Sukumaran menjelaskan bahwa Sukumaran sangat mencintai Bamba. Namun setelah mengetahui Bamba mencintai Purni, Sukumaran menjadi sangat terpukul. Melihat kondisi sang putra yang semakin memburuk, ibu Sukumaran tidak sanggup membiarkannya terus menderita. Dan selanjutnya beliau memutuskan melakukan sesuatu yang cukup berbahaya. Ibu Sukumaran pergi menemui Bamba dan mengatakan bahwa keadaan Sukumaran semakin memburuk setelah mengetahui hubungan asmara di antara Bamba dan juga Purni. Bamba diminta menjelaskannya secara langsung bahwa ia memang tidak memiliki rasa kepada Sukumaran. Karena siapa tahu dengan berbicara langsung Sukumaran bisa mengerti dan move on dari perasaan cintanya. Mendengar hal tersebut, Bamba yang semakin takut akhirnya bersedia menuruti permintaan ibu Sukumaran. Namun karena saat itu Mani sedang tidak berada di rumah, Nilafati yang sudah tahu ceritanya bersedia menemani Bamba menemui Sukumaran. Ibu Sukumaran yang menunggu bersama Kanapa mengira bahwa Nilafati adalah Purni, sehingga ia berpikiran untuk menghukum keduanya sekaligus. Selesai menyandra mereka di gubuk kosong, ibu Sukumaran mendapatkan informasi jika Sukumaran baru saja menyekap Purni. Dan mengetahui hal itu, ibu Sukumaran baru sadar jika dirinya sudah menangkap wanita yang salah. Sukumaran juga mengungkapkan kalau ia sudah memaafkan Bamba. Ia sadar jika perasaan cintanya tidak bisa dipaksa dan ia ingin meminta maaf secara langsung kepada Bamba. Perkataan sang putra membuat ibu Sukumaran merubah niat awalnya. Namun sayang saat meminta Kanapa melepaskan keduanya, keadaan justru semakin kacau. Kanapa ternyata dari awal memang memiliki niat jahat kepada kedua korban. Ia tak lagi memperdulikan ibu Sukumaran. Dan dengan nafsu bejatnya, ia langsung melakukan pemerkosaan dan pelecehan. Setelah nafsunya terlampiaskan, Kanapa memilih membunuh kedua korban. Dan tak hanya itu saja, ia juga memotong beberapa bagian tubuh korban agar sulit dikenali. Sukumaran sangat syok mendengar pengakuan Kanapa. Dan memanfaatkan kelengahan semua orang, Sukumaran mengambil sebuah obeng dan menusuk wajah Kanapa secara berulang-ulang sampai ia tewas di tempat. Di akhir film, pengadilan akhirnya membebaskan Mani karena terbukti tidak membunuh Nilafati dan juga Bamba. Sukumaran dan ibunya dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Raza mendatangi keluarga Nilafati dan menceritakan fakta sebenarnya. Mani yang akhirnya sudah mengetahui seluruh kebenaran tentang kematian Bamba merasa benar-benar hancur. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.